Jemaat Tuhan, kembali lagi di Telisik, tempat paling asik ngomongin musik. Nah Jemaat Tuhan, di episode hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol nih sama tim praise and worship yang lain, tim WL, tim pemuji, tim pemusik. Nah hari ini kita kedatangan yang katanya adalah maminya tim praise and worship nih. Nah langsung aja kita sambut Tante Shirley. Apa kabar nih Tante? Baik, puji Tuhan. Nah Tante, kalau boleh tahu nih Tante kan memang di bidang praise and worship ini udah cukup lama ya. Kalau boleh tuh udah dari kapan sih Tante dan awalnya tuh gimana? Kalau pelayanan sih udah dari dulu kan emang di youth segala macem kan. Udah dari muda emang udah pelayanan di singer, WL. Cuman kalau worshiper itu baru kebentuknya tuh kayak pas lagi SMS tuh tahun 2007. 2007 ya? Iya, jadi kira-kira udah mau 17 tahun ya 17 tahunan lah, ya udah ada mau 18 lah tahun 2025 ini gitu, jadi 18 tahun ya sampai sekarang ya masih gitu, puji Tuhan sih ya. Jadi awalnya terbentuk memang di 2007 itu ya Tante ya, mungkin ada grupnya, terbentuk sistemnya lah ya Tante. Iya. Oke. Gitu. Awalnya tuh ada berapa orang sih Tante sampai sekarang kan? Udah banyak banget ya dari berbagai lintas generasi juga ya sekarang. Sekarang udah makin banyak ya. Iya benar. Ya banyak sih dari dulu juga sudah 20, 30 tuh ada lah ya. Sampai sekarang akhirnya udah beda generasi, generasi baru masuk ya Tante. Iya, Oke. Berarti Tante dari awal memang udah jadi pemimpin ya Tante dari untuk awalnya emang udah jadi ketuanya. Leadernya. Oke. Tante suka dukanya tuh apa sih Tante jadi leader? Sukanya itu ngomongnya sukanya dulu apa dukanya dulu? Dukanya dulu deh Tante. Ya, dukanya dulu itu kalau saya terima WA dari tim, mereka itu bilang, saya sorry Ci, saya nggak bisa pelayanan lagi di sini. Nah itu duka saya. Kalau mereka memang pindah domisili itu saya masih oke. Karena kita pindah ke Tangerang, karena kita pindah kemana gitu luar ya kota, kan. Iya luar kota ada tugas atau apa, kita masih iya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah pindah tempat lain, rumah lain gitu, kayaknya saya sedih gitu. Sedih banget Ya kenapa kita udah nggak bisa jadi rumah lagi buat dia. Tapi kan ya mau gimana, mau nggak mau ya kita terima. Ya makanya kita ya rekrut orang baru lah, mau nggak mau gitu. Nah, tapi sebenarnya sedih sih. Sedih banget ya Tante ya, walaupun kayak kita udah pelayanan bareng. Iya benar. Udah bertumbuh bareng. Nah kalau sukanya nih gimana Tante? Sukanya itu pasti lebih banyak ya Tante. Sukanya itu kalau saya tuh seneng kalau lihat tampil mereka pelayan-pelayan tuh bagus penampilannya ya, dari bajunya gitu. Jadi kalau misalkan suruh ngurusin belanja buat beli seragam, wah saya tuh happy, walaupun memang kadang-kadang saya korban ya kalau online kan datang belum tentu sesuai. Tas gitu. Dulu ya nih Tante ya, tas satu, waduh kurang nih. Kurang, jadi sering tuh banyak tuh baju-baju yang udah nggak cocok nih kayaknya gitu. Terus sampai akhirnya kita senang sampai belanja dulu ke Mangga 2, keliling-keliling Matahari, pokoknya keliling-keliling mall itu gitu. pasti setahun sekali pasti ya Setahun sekali, tapi karena sekarang kan udah lebih yang online, yang udahlah masing-masing aja, mereka punya stylenya juga kan beda-beda ya kan. Yang penting kita kan sekarang modelnya dress code-nya aja warnanya sama. Seragam gitu ya. Nah berarti ini juga membuktikan ya Jemaat Tuhan kalau Tante Shirley adalah maminya tim worshiper yang setiap tahun tuh pasti pakai baju apa nih kita Natal tahun ini gitu ya Tante. Oke. Tante gimana sih Tante sebagai leader bisa jaga semangat nih tim worshiper gitu? Ya kalau saya juga orangnya nggak yang terlalu banyak banget, maksudnya intas banget sama tim ya, maksudnya paling ya ketemu negor, ketawa, ajak ngobrol, bercanda ya biasa aja sih. Saya tetap mereka istilahnya ngobrol seperti biasa. Kalau yang semangatin sampai kayak gimana ya enggak. Kecuali kalau mereka WA saya, mereka bilang saya lagi butuh bantuan doa nih Ci gitu. Saya lagi ada masalah keluarga nih Ci gitu, atau Ci saya lagi ada masalah ini, dia ada yang curhat sampai panjang lebar itu ada. Nah itu baru saya bantu dia, baru semangatin gitu. Tapi kalau yang sampai kayak gimana sih enggak ya. Paling ya kita say hello, gimana kerjaan, gimana sekarang lagi di mana kuliah atau apa segala macamnya sih gitu. Jadi memang
ya seperti leader biasanya gitu ya Tante. Iya. Cuma memang kalau ada yang butuh doa, dukungan Iya. lebih lagi ya pasti kita taruh perhatian lebih ya Iya, Tante. benar. Oke, nah Tante, kan kita setiap pelayanan tuh pasti akan ada momen dimana kayak, aduh kayaknya aku lagi nih yang pelayanan, kok jadwalnya aku lagi gitu. Nah gimana sih Tante tipsnya biar kita tuh sebagai pelayan Iya. gak kepikiran hal-hal kayak gitu? Iya, jadi satu hal ya, jangan jadi beban. Saya lagi seneng nih ada singer saya tuh, dia tuh bilang, saya bisa tiap minggu gitu. Jadi dia nggak ngomong, saya nggak bisa minggu ini, saya nggak. Tapi dia bilang saya tiap minggu, mau kapan aja. Saya lagi dapet singer kayak gitu, saya seneng banget kayak gitu. Jadi kalau kapan aja saya bisa tunjuk dia, saya butuh singer. Jadi saya seneng banget ya, itu dia lah ya. Kita mesti jaga api, yaitu jaga hubungan dengan Tuhan yang pertama. Kita selalu baca Alkitab, karena saya memang lihat rohani anak ini bagus sekali. Dia rajin baca Alkitab, dia seneng dengerin lagu rohani segala macam. Jadi dia punya spirit itu terjaga terus. Bahkan ada kerinduan, aduh gue pengen beli yang terbaik nih gitu. Walaupun setiap minggu siap ya Tante ya, Siap karena dia. memang di dasarnya itu ya dibaca Iya, karena dia udah punya kerinduan sendiri ya gitu ya, bukan lagi jadi beban, aduh kok gue lagi, enggak kayak gitu. Gak ada yang lain. Jadi yang paling penting adalah pelayanan itu bukan suatu beban ya Tante ya. Dan malah itu harus jadi kerinduan kita buat pengen nih setiap minggu pelayanan ya kalau bisa. Apalah. Happy banget. Happy banget betul. Nih Tante, kalau sebagai pelayan Tuhan lagi nih kan kita pastinya tadi Tante sempat mention bahwa kita harus punya hubungan yang intim ya. Baca Alkitab, saat teduh, berdoa. Nah tapi di balik itu semua kadang-kadang kita sebagai manusia kan juga sering mengalami pergumulan-pergumulan pribadi di luar mungkin kehidupan di gereja. Benar. Nah saat seperti itu mungkin saat lagi down dan kita harus pelayanan nih Tante. Jadi satu sisi kita lagi down tapi satu sisi kita juga udah ada jadwal harus pelayanan. Gimana sih Tante buat jaga sikap dan jaga hati kita untuk ya kita benar-benar siap buat pelayanan gitu. Saya juga sering ya ngalamin kayak gitu ya, kita lagi ada masalah segala macamnya, tapi tetap harus jadwal kan pelayanan. Ya mau nggak mau ya tetap kita bahkan kadang-kadang melalui pujian, karena kita kan WL singer ya. Jadi melalui pujian-pujian itu justru kita dikuatkan. Bahkan sering sekali, bahkan waktu itu saya tuh sampai nangis di mimbar, itu sering banget gitu sampai ngalamin ya oh nih lagu ini kok kena banget ya ke saya gitu. Justru dengan pujian itu, dengan pelayanan kita semakin dikuatkan sih. Kalau saya lebih dapatnya kayak gitu. Justru kalau lagi ngedown, itu jangan makin jauh sama Tuhan, makin melekat dong sama Tuhan ya kan. Saking melekatnya sampai aduh Tuhan tolonglah. Ini sampai saya udah serah nih, saya nggak bisa lagi. Ini Tuhan semua yang ambil alih gitu, sampai di titik itu. Oke, berarti yang pertama mungkin berserah tadi ya Tante. Iya, berserah dan jangan semakin down lagi semakin down itu nggak boleh. Makin jauh, jangan bilang, "Malahan aduh saya off dulu ya Ci, 2-3 bulan." Jangan. Justru kalau lagi down tuh makin semangat. Ayo semakin jadwal kumpul. Terus gitu ya iya, Tante. Semangat jadwal terus. Biar kita jangan sampai merasa jauh dari komunitas ya kan, makin merasa aduh gue sendirian nih hidup. Yang lain enggak. Yang lain enggak ada. Saya cuma sendiri. Ya justru kan ya enggak boleh kayak gitu. Iya. Jadi bukan kalau lagi down bukannya semakin menjauh tapi ya kita harus mendekat ya Tante, harus malah semakin mendekat. Semangat, jangan off ya, itu leader sih harusnya seperti itu semuanya. Tante, ngomong-ngomong tentang intim sama Tuhan, salah satunya kan dengan berdoa ya Tante. Tante ada gak sih momen yang mungkin bisa mengubah hidup Tante, satu momen yang mengubah hidup Tante dari suatu pergumulan nih, terus Tante doakan, itu jadi suatu keajaiban gitu Tante? Itu saya beberapa kali sih ngalamin kayak gitu ya. Sampai yang kayak belum lama inilah suami saya dia harus dapat kerjaan udah mulai cuman WFH kerja. Pertama kerja 3 hari doang. Terus terakhir dia harus kerja di rumah. Terus gajinya dipotong 70%. Ya itu kita ngalamin ini. Udah gitu dia kemarin tuh sempat khotbah lagi. Waduh pas dia khotbah saya juga nangis gitu. Wah saya nangis, diceritain gitu, saya jadi nangis. Ya gimana nih masa depan kita gitu. Anak saya 2 masih kuliah gitu, biaya masih gede gitu. Terus ya tapi
kita cuman berdoa aja, kita cuman berserah aja, benar-benar berdoa, serahin nama Tuhan, buat yang Tuhan pasti terbaik lah. Itu benar-benar keajaiban loh. Suami saya itu sekarang dapet pekerjaan baru yang sibuk banget. Sampai sekarang tuh, sampai dia tuh jam 12 malam dia mesti kerjain. Jadi saya sampai sekarang aja saya nggak masuk akal gitu. Terus biaya-biaya kuliah yang harus saya bayar, tuh Tuhan sediain semuanya gitu. Yang saya nggak perlu, aduh udah nggak perlu lagi lah gitu. Sampai yang kayak gimana nggak usah mikirin apa lagi gitu. Sampai saya, itu belum lama ini benar-benar kejadian. Jadi akhir-akhir ini makanya saya bilang, ayo makin melekat. Saat itu memang kita lagi down, saya sama suami juga down semua. Pas aduh gimana nih, kejadiannya tuh belum lama ya. Maksudnya 2-3 bulan yang lalu lah gitu ya. Tapi itu luar biasa beneran. Waktu itu mana kita lagi SPY, saya harus jadi pembina, Sony juga jadi Saat pembina. melayani ya Tante. Iya. Jadi struggle-nya muncul saat banget kita Bener, melayani. itu harus setiap yang Rabu kita harus kasih kekuatan buat orang yang kita betul. Kita lagi butuh pertolongan Tuhan gitu. Tapi di situ Tuhan bekerja bener-bener sampai kita nggak, aduh Tuhan ajaib banget ya gitu. Sampai saya nggak perlu khawatir lagi bayar kuliah, Tuhan sediain. Sampai yang suami yang semuanya Tuhan beresin lah gitu, keajaiban yang luar biasa lah buat saya. Ya. Jadi memang kadang kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan Iya, kita ya benar. Tante ya. Ya, jadi memang ketika kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. Bener. Ya kita melekat aja sama Tuhan, Iya. pasti Tuhan yang bekerja. Jangan takut, iya. Ya, Segala kekhawatiran, segala masalah apapun yang kita hadapin, udah serahin aja sama Tuhan deh. Iya, dia bikin sesuatu yang di luar pikiran lah gitu. Yang kita nggak expect ya Tante ya. Gak expect bang. Sampai soalnya aduh gimana nih Mi, mau bayar listrik, bayar air, bayar ini, bayar itu. Aduh sampai yang, aduh Tuhan nggak tahu deh. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukain jalan. Yang kita sangka semua jalan tertutup gitu, Tuhan bukain jalan sih. Luar biasa lah itu Luar kan. biasa dari pelayanan. Yang penting kita kerjain aja ya Tante, Bener, tugas kita ya. kita kerja aja. Saya nggak pernah minta yang kayak gimana-mana ya kan. Ya bener banget sih, saya juga bangga sih lihat teman-teman pelayanan di gereja ini. Kita tahu kan semuanya murni. Dan tapi luar biasa Tuhan kasih yang berlimpah-limpah. Iya semuanya. Di luar mungkin gereja nggak kasih apa-apa, tapi Tuhan yang kasih bahas. semua. Oke. Nah Tante, pujian dan penyembahan itu kan bukan cuma sekedar lagu ya Tante. Benar. Nah, seringkali yang kayak Tante bilang nih, duh ini lagu bener-bener pas banget sama saya, menguatkan saya banget gitu ya. Ada gak sih Tante satu momen dimana ketika Tante lagi menaikkan pujian penyembahan tuh yang, Tante gak pernah lupa deh momen itu deh. Ada gak sih Tante? Ada sih ya, maksudnya yang karena saya tuh kadang-kadang saya tuh suka jalan, maksudnya gini sebenarnya karena saya sekarang nih pagi ini setiap pagi suka jalan pagi gitu kan, ya. oke. Tapi kalau biasanya kalau misalkan nggak sempat jalan pagi, saya jalan di rumah ya sambil nyanyi, sambil pujian. Nah saat masa-masa berat itu saya bisa ulang-ulang lagu itu, setel lagu itu sambil setel TV, YouTube saya jalan-jalan depan TV gitu, bergerak gitu pokoknya yang penting kan. Olahraga jadi Sehat jasmani dan sehat rohani ya Tante. Jadi saya sambil denger YouTube, saya sambil nyanyi, saya sambil lakuin semuanya sih, itu momen-momen yang itu banget sih ya. Apa sih Tante lagu yang sering banget didengerin saat itu? Kalau waktu itu saya sih yang ini lagunya berkali-kali kau menolong gitu ya. Itu lagi Tuhan tolong ya. Itu lagu itu benar-benar kena banget sih. Menguatkan ya Tante. Iya. Nah Tante, mungkin terakhir ya Tante ya. Boleh nih kasih rekomendasi lagu ke jemaat, mungkin 3 lagu nih yang Tante. Banyak ya? Banyak ya Tante 3. Iya, oke. Yang mungkin bisa menguatkan jemaat Tuhan ya Tante. Yang pertama. Ku mau selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Kenapa tuh Tante lagu itu? Ya, karena di balik ucapan syukur itu semuanya bisa menguatkan kita, benar. Dengan segala keadaan yang kita terima saat ini, mungkin ada hal-hal yang nggak enak yang kita lagi alamin. Walaupun kayak gimana kita kayaknya susah ya buat menerima segala macam. Ya, tapi benar di balik ucapan syukur itu ada sesuatu hal yang Tuhan tuh seneng justru. Karena Tuhan tahulah apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang keperluan kita gitu. Walaupun mungkin saatnya kita juga lagi happy segala macam juga ya
bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Saya selalu begitu. Saat hari-hari ini, aduh Tuhan terima kasih. Semua BW sudah cukupin Tuhan, terima kasih ya. Selalu bersyukur gitu. Iya sih lebih. Yang pertama aku mau selalu bersyukur tuh ya Tante. Yang kedua nih Tante. Nah, ya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, ya kan? Kadang-kadang saya juga dengar lagu ini juga kena tuh buat saya. Kadang-kadang kita mentok nih doa kayaknya. Udah sampai kok Tuhan gak denger-denger ya gitu. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, padahal kayaknya kita pengen lihat sesuatu. Cepetan Tuhan, cepetan nih gitu ya. Tapi kok Tuhan gak, tapi ya kadang-kadang nggak semua doa kita juga kan Tuhan bilang iya kan. Ada yang Tuhan bilang tunggu, ada yang mungkin Tuhan bilang oh enggak ya, ini bukan. Tapi Tuhan ya, makanya lagu itu bagus juga sih buat saya. Jadi saya pikir wah iya ya, benar juga. Jadi segala sesuatunya kita terima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Apa yang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ya. Iya benar, apa aja lah kalau diizinin ya. Salah ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan? Kalau belum ya, tunggu dulu ya Tante. Kalau enggak ya udah ya, kita cari jalan lain. Jalan lain, Tuhan punya rencana lain ya Tante. Nah yang terakhir nih Tante. Saya bingung. Atau mungkin yang sekarang lagi sering banget dengerin gitu. Ya itu yang berkali-kali menolong. Iya emang lagi jadi favorit banget belakangan ini. Itu sih yang benar-benar saya lagi ngalamin masalah di kantor. Ya Tuhan tolong gitu, Tuhan kasih jalan keluar. Yang sempet sampai itu pernah kejadian tuh di kantor tuh, saya tuh sempet ada klien gitu kasih kita invoice itu 1M lebih gitu. Ternyata dia salah ngasih invoice itu. Jadi pas ketahuan itu untungnya belum kita bayar gitu. Kalau saya nggak tahu dah, kalau itu sudah sudah dibayar, itu saya bisa nombok, bisa potong gaji berapa tahun. Soalnya nominalnya tuh begitu besar, iya. Makanya saya sampai, aduh Tuhan tolong terima kasih gitu. Tuhan tuh berkali-kali kasih unjuk, ini nih ya ada salah ya, ini nih coba gitu. Cek ya, iya gitu tolong dong ini gitu, sampai yang aduh ya Tuhan baik banget gitu. Dan pertolongan Tuhan bukan cuma sekali dua kali ya Tante. Bener, berkali-kali ya, bener. Itu dia makanya kenapa dalam rumah tangga, dalam pekerjaan saya juga Tuhan selalu ada. Iya. Nah Tante mungkin boleh kasih pesan buat jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini, kira-kira menurut Tante kuasa pujian dan penyembahan itu bagi Tante sendiri dan juga yang pastinya bisa menguatkan jemaat Tuhan dong Tante. Iya. Ya, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang kita naikkan itu semua adalah menjadi kekuatan buat kita. Dari hari ke hari, dari sepanjang jalan Tuhan percaya, Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan ada bagi kita. Amin. Thank you so much ya Tante untuk sharing hari ini. Yang pastinya sharing dari Tante Shirley bisa memberkati, menguatkan kita semua. Amin. Thank you Tante. See you di next podcast. Bye-bye. Sampai jumpa jemaat Tuhan. God bless you.